Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang dalam kesempatan hari ini sudah hadir memenuhi undangan Zoom. Yang saya hormati Bapak Kepala LPIP, Bapak Dr. Cisnur Ali, dan juga Bapak Ibu yang dalam kesempatan kali ini bergabung di Zoom. Kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan tentang kemudian manfaat dari mengikuti program ini apa saja, nanti akan dijelaskan secara mendetail oleh Bapak Nur Hamid. Pak Nur Hamid, apakah sudah hadir? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oh, baik. Untuk yang pertama ada sambutan atau ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Kepala LPIP, Bapak Dr. Cisnur Ali. Barangkali jika ada, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Nur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman kepala bidang di Lembaga Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran, kemudian pemateri kita yang kebetulan juga merupakan ketua tim MBKM Center yang nanti akan juga mengurusi segala hal terkait dengan program-program dari MBKM, Bapak Nur Hamid PhD. Kemudian yang saya hormati juga di sini ada staf LPIP, Bapak Badrut, dan teman-teman mahasiswa yang insya Allah ini juga magang dan studi independen bersertifikat di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Mungkin saya langsung saja, perlu saya sampaikan di sini fungsi, posisi, dan apa sih sebenarnya LPIP itu. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, perlu saya sampaikan bahwa LPIP itu merupakan kepanjangan dari Lembaga Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran. LPIP ini berdiri di tahun 2023 ini yang khusus menangani terkait dengan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, bidang pendidikan dan pengajaran, termasuk akademik di dalamnya. Nah, karena kita menaungi kaitannya dengan pendidikan dan pembelajaran atau perkuliahan, maka salah satu hal yang paling potensial untuk bisa kita kelola adalah program-program MBKM yang dicanangkan oleh Kemendikbud, serta juga kami punya program unggulan berupa MBKM Santri yang tengah berjalan saat ini, yaitu MBKM Santri Mengerti. Saudara-saudara sekalian, mengapa perlu kita lakukan sosialisasi sekarang ini? Karena memang dasarnya adalah penyelenggaraan dari MSIB ini akan sedikit berbeda dengan bagaimana dilakukan oleh tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya mahasiswa itu langsung mendaftarkan diri kepada di aplikasi, sedangkan untuk mulai tahun ini kita sudah mulai memperlakukan bahwa seluruh proses registrasi yang dilakukan oleh mahasiswa harus melalui seleksi internal. Dalam hal ini seleksi itu kita mengerahkan dan kita mandatkan kepada tim yang ada di bawah kami, yaitu MBKM Center yang dikomandani langsung oleh Bapak Nur Hamid PhD. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Nurul Jadid, sebenarnya tidak banyak yang saya sampaikan, hanya doa kami bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di LPIP, berharap banyak dan berdoa mudah-mudahan yang mendaftar lulus semua, gitu, yang mendaftar lulus semua. Hanya saja pesan kami, ikuti dengan baik arahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala atau Bapak Ketua Tim BKM Center nanti, karena ini sedikit berbeda. Sedikit perbedaannya memang pengelolaannya di internal. Saat ini kami juga sudah merancang dan sedang dalam proses perancangan
kaitannya dengan nanti setelah proses registrasi dilakukan dan Anda mendapatkan registrasi, maka kami akan berusaha untuk mengantar Anda hingga Anda bisa dinyatakan lolos. Salah satunya dengan cara melakukan pelatihan pengisian TKDA untuk tes MSIB. Kemudian bagaimana teknik wawancara yang baik dan benar hingga Anda bisa benar-benar dinyatakan lolos di program MSIB ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Aisyah, Pak Nur Hamid, dan Pak Badrus, serta para mahasiswa sekalian. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Husnul Ali. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Nur Hamid untuk menyampaikan tentang program MSIB ini apa, kemudian manfaatnya apa nanti yang akan diperoleh bagi mahasiswa, kemudian barangkali juga bisa disertakan tips agar lolos dari program ini. Dipersilakan pada Pak Nur Hamid. Terima kasih Bu Nur Aisyah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Husnul Ali, Kepala LPIP, dan segenap jajarannya, Bapak Nur Aisyah, Pak Abdul Tamam, dan yang saya sayangi ya, dan selamat berjuang teman-teman mahasiswa yang tiap semester itu selalu berjuang untuk mengikuti program-program yang diadakan oleh Kemdikbud, khususnya program kampus merdeka. Nah, kali ini saya akan langsung aja ya berbicara tentang magang dan studi independen bersertifikat. Saya akan berbicara terkait tentang apa sih magang, apa sih studi independen bersertifikat, kemudian nanti bagaimana sih teknis pendaftaran untuk di UNUJA. Kita coba menyederhanakan, artinya nanti mahasiswa itu tinggal datang ke LPIP, untuk menyerahkan SPTJM. Selanjutnya mahasiswa itu nanti tinggal menunggu dokumennya selesai, tinggal menunggu verifikasi. Nanti ketika sudah verifikasi bisa diambil di fakultas masing-masing. Jadi nanti biar nanti mahasiswa tidak balik, biar kami mengusahakan agar dokumennya yang jalan, bukan orangnya yang jalan. Nah, mohon maaf sebelumnya slide saya tidak bisa dibentuk. Tadi saya cari buat presentation gitu nggak muncul ternyata di PDF-nya. Jadi saya tunjukkan seperti biasa aja. Nah, ini salah satu survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun Agustus 2020 ya, terkait tentang pengangguran. Tapi saya nggak perlu jelaskan detail, nanti teman-teman bisa dilihat di slide. Pada dasarnya itu pada tahun 2022 itu terjadi penurunan pengangguran, seperti itu. Nah, secara umum di program Kampus Merdeka itu sebenarnya ada 8 program. Nah, yang pertama itu ada membangun desa, kemudian ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha yang saat ini juga dibuka, yaitu Wirausaha Merdeka, kemudian ada penelitian atau riset, terus ada pertukaran pelajar, nah, ini juga bentar lagi insya Allah dibuka, terus ada kampus mengajar yang pendaftarannya diperpanjang sampai 4 Juli kalau nggak salah. Kemudian yang saat ini kita bahas tentang magang dan studi independen, magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Ini sebenarnya dua kegiatan, ada kegiatan magang, ada yang studi independen. Nanti teman-teman daftar yang mana sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu mengurangi kesenjangan antara ketersediaan SDM berkualitas dengan permintaan industri. Jadi secara umum pada dasarnya itu seringkali teman-teman nanti apa yang dipelajari di perkuliahan itu kadang tidak sinkron dengan pekerjaan. Sebenarnya itu biasa sih. Cuma ini tujuannya agar nanti ketika teman-teman itu lulus dari UNUJA, misalkan gitu, lulus dari kampusnya masing-masing, ketika lulus sudah punya kompetensi yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi ketika datang ke perusahaan, teman-teman nggak perlu belajar lagi dari nol lagi, tapi sudah punya basic. Apalagi kalau misalkan sudah pernah magang di perusahaan tersebut,
maka teman-teman nggak perlu butuh waktu lama untuk adaptasi. Saya nggak perlu jelaskan detail. Oh ya, ini apa kasarannya aja ya. Tentunya ketika teman-teman nanti ikut program magang sama dan studi independen ini, ada pengalaman kerja di industri atau institusi mitra. Jadi nanti karena teman-teman itu punya magang di tempat langsung di tempat kerjanya, ada pilihan di BUMN, ada di pemerintahan, nanti ada pengalaman langsung bagaimana sih kerja. Karena teman-teman itu di sana tidak dianggap seperti magang seperti biasa, tapi memang dianggap sebagai orang yang full time, jadi orang yang bekerja full di perusahaan. Kemudian yang di studi independen, teman-teman nanti juga dapat proyek tertentu yang memang perlu diselesaikan. Nah, untuk kiat-kiat lolosnya mungkin nanti ada di sini kalau nggak salah ada sekitar 3 mahasiswa yang lolos. Gitu. Nanti mungkin bisa cerita setelah saya sosialisasikan ini. Nah, biar nanti mereka cerita gimana sih rasanya ikut magang, gimana sih rasanya ikut studi independen. Nah, terus ini nanti ya yang di studi independen dan juga magang, nanti teman-teman itu menyelesaikan proyek nyata yang diberikan oleh industri. Terus ada peluang mendapat golden ticket karena pengalaman kemarin sebelumnya ada mahasiswa UNUJA IPK-nya biasa-biasa aja, cuma 3,2 kalau nggak salah. 3,2 loh ya, padahal di Indonesia biasa 3,5 misalnya. 3,2 magang di BUMN 1 semester kan, ternyata di semester berikutnya diperpanjang sama ternyata bisa diperpanjang. Dan kabarnya sekarang sedang bekerja di saya nggak tahu sampai lulus yang jelas. Terakhir kemarin dia ikut tes di BUMN tersebut. Terus nanti teman-teman mendapatkan bimbingan dari mentor profesional, jadi langsung dapat dari mentornya. Terus yang terakhir, yang paling penting sebenarnya mendapatkan nilai dan pengakuan SKS selama mengikuti program. Dan program magang dan studi independen ini setara dengan maksimal 20 SKS. Jadi teman-teman yang lolos ini nanti jangan khawatir untuk kuliahnya harusnya. Jadi teman-teman nanti tinggal fokus di program yang diikuti. Nanti insya Allah ada skema untuk pengakuan SKS-nya seperti apa. Tentang programnya seperti ini. Secara umum ya, ini yang paling penting sebenarnya buat pengetahuan teman-teman aja. Jadi waktu tunggu alumni MSIB mendapat pekerjaan setelah lulus kuliah itu umumnya kalau dilihat dari data ini itu 1,1 bulan. Tinggal nanti teman-teman mau bergerak seperti apa gitu ya. Nah, rata-rata alumni MSIB itu 1,1 bulan itu sudah dapat kerja. Karena dia sudah ada bekal, sudah ada kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian padahal di tingkat nasional itu 4 bulan. Jadi lebih cepat daripada orang yang tidak ikut lulusan yang tidak mengikuti MSIB. Secara data seperti itu. Nah, gaji pertama setelah lulus tentunya nanti tergantung kerja di mana juga ya. Umumnya alumni MSIB itu 1,78 kali dari UMP. Upah minimum provinsi. Berarti secara umum itu lebih besar dari upah minimumnya. Jadi jangan khawatir kalau ketika teman-teman ikut MSIB, ikut yang serius, dalami beneran. Mumpung berada di mitra yang memang punya potensi untuk menemukan kita ke perusahaan tertentu agar kita direkrut ya yang serius, sekalian yang serius. Ini secara umum untuk monitoring untuk sebelumnya, jadi 75,9 mahasiswa menyatakan puas. Nah, ini mitra-mitra yang terdaftar. Jadi ini tentunya lebih dari ini. Pada dasarnya ada 1.200 mitra, ada dari NGO. NGO berarti non government organization. Jadi ada Kementerian Perdagangan, ada Kominfo, nanti bisa dicek sendiri. Saya akan nanti tunjukkan sekilas. Kemudian dari Banking and Finance, jadi teman-teman BCA ada, BTPN ada, maksudnya bukan bisa di BCA, BTPN, ada BI, BNI dan lain sebagainya. Nah, saat ini ada teman-teman yang magang di BTPN, nanti insya Allah akan cerita. Kemudian bisa di energi dan telco, terus manufacturing, bisnis ada Paragon. Jadi jangan khawatir, teman-teman dari prodi apapun bisa daftar. Gitu. Mulai sekarang itu magang itu tidak hanya dikuasai oleh orang-orang digital yang katanya punya informatika dan kawan-kawannya ada. Nah, saat ini aja yang lolos dari PAI itu bukan PAI ya, dari Fakultas Agama Islam itu ada dari perbankan syariah ada. Kalau semester sebelumnya 2 semester itu ada mahasiswa KPI yang lolos. Jadi dari prodi apapun jangan khawatir, silakan dicari peluang yang ada. Silakan dimanfaatkan peluang aja. Dari e-commerce aja, barangkali mau magang di Tokopedia, Alfamidi, Alfamart, Indomaret, tentunya bukan yang jadi kasir selamat datang gitu, bukan gitu ya. Tapi lebih umum magang yang gitu. Bisa di Dana dan sebagainya. Nah, ini untuk MSIB 5. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau dulu itu
tidak saklek terkait surat yang rekomendasi dan SPTJM. Saat ini agak saklek ya. Jadi nanti itu teman-teman wajib menandatangani SPTJM dan mendapat surat rekomendasi. Teksnya itu tidak boleh diubah. Makanya nanti agar dokumen yang teman-teman butuhkan itu sesuai, maka kita lakukan verifikasi level kampus dulu. Karena kejadiannya kemarin ada yang sudah lolos di level mitra, tinggal magang, ternyata dokumennya salah. Dia pakai template yang lama. Kan sayang kan, padahal udah lulus tes, terus kemudian nggak jadi kan sayang. Tuh. Jadi nanti ada terdapat fitur simpan dokumen. Kita nggak bisa meninjau sampai ke dalam ya, karena saya pribadi tidak punya akun mahasiswa. Gitu. Terus yang penting ya, jumlah lamaran dibatasi maksimal 22 lamaran per mahasiswa. Kalau sebelumnya teman-teman ketika daftar itu bisa klik aja sebanyak mungkin. Bahkan ada yang sampai lebih dari 100 gitu, 100 lamaran. 100 posisi mau didapatkan. Ketika tes akhirnya dia bingung jadwalnya banyak sekali. Nah, sekarang dibatasi maksimal 20 lamaran per mahasiswa. Jadi teman-teman pastikan dimaksimalkan 20 ini supaya nanti pengalaman teman-teman juga lebih banyak. Nah, terus kemudian proses seleksi oleh mitra dilakukan bagi mahasiswa yang lolos seleksi berkas dan tes kebinekaan. Jadi nanti teman-teman setelah seleksi berkas, maka kemudian ada tes kebinekaan. Setelah lolos baru nanti ada seleksi oleh mitra. Kalau dulu enggak. Sekarang pokoknya tesnya dulu. Nah, setelah lolos secara administratif dari Kemendikbud, maka tinggal mitra yang menyeleksi. Nah, ini untuk lini masa pendaftaran ya. Tertulisnya dibuka 18 April, tapi secara pelaksanaan kemarin baru di akhir Mei, baru kalau nggak salah beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu itu baru buka. Dan nanti bisa dilakukan, pendaftaran bisa dilakukan sampai dengan 7 Juli, itu pendaftaran mahasiswa. Selanjutnya pada 8 sampai 18 Juli itu ada verifikasi dan validasi berkas. Nah, di tanggal 21 sampai 23 ada tes kebinekaan, selanjutnya seleksi dan offeringnya 1 sampai 30 Juli. Nanti teman-teman ketika waktu seleksi dan offering ini ada waktu ketika misalkan anggaplah si A itu mendaftar di Mitra B. Nah, ketika dia dinyatakan lolos di Mitra B, maka dia punya waktu 3 hari untuk menerima atau menolak lamaran itu. Gitu. Jadi ada waktu untuk berpikir. Nah, nanti teman-teman ketika ada waktu itu tadi, tolong diskusikan benar-benar, tolong pastikan dengan benar-benar, paling nggak pastikan dengan orang tua, pastikan diskusi dengan Kaprodi terkait ini sesuai apa tidaknya. Ketika teman-teman sudah mengambil itu tadi, maka teman-teman tidak bisa mundur dan tidak bisa menerima tawaran di tempat lain. Jadi misalkan ada 22 mitra yang didaftar, satu sudah diterima, maka yang lainnya otomatis tidak bisa dilanjutkan. Jadi makanya teman-teman ketika diterima pastikan kalau itu memang benar-benar pilihan teman-teman, karena nggak boleh mundur ya. Pengumumannya sekitar minggu kedua Agustus, kemudian terakhir nanti ada national onboarding. Ini tidak perlu saya sampaikan ya. Nah, ini teknisnya. Secara umum nanti itu magang bersertifikat ada tiga dampak lah yang akan teman-teman dapat. Yang pertama itu nanti pembelajaran berbasis proyek. Jadi karena teman-teman itu kalau misalkan di kelas kan kadang kita hanya dapat teori. Yang ini nanti teman-teman langsung dikasih proyek langsung suruh menyelesaikan. Bahkan ada cerita yang di kampus lain itu ada yang langsung dia disuruh menemui klien untuk istilahnya apa ya, negosiasi kayak gitulah. Hingga akhirnya dia dapat proyek senilai berapa miliar itu pernah disampaikan. Kemudian tentunya menjadi ini ya langkah awal menuju karir profesional karena teman-teman sudah punya pengalaman magang, nanti kelanjutan insya Allah lebih mudah, terus imersif dan bertambah karena nanti ada sertifikatnya lah secara umum. Nah, untuk yang studi independen itu nanti secara seperti ini nanti untuk studi independen itu lebih ke ranah teknologi. Jadi teman-teman nanti pastikan kalau memang misalkan dari FAI ya, atau FAI agama Islam ya. Nah, kalau memang mau ngambil ke teknologi, pastikan ini sudah diskusi dengan kaprodinya, gitu ya. Karena nanti mungkin agak jauh dari prodinya. Gitu. Kalau yang dari teknik kan mungkin tidak perlu kita tanyakan lagi, karena memang kebanyakan sesuai. Gitu. Nah, terus ada yang sosial budaya, nanti ada istilahnya apa ya? Ya isu kelas sosial apa seperti itu. Kemudian ini nanti penjelasannya ya. Jadi ketika belajar nanti kurikulum yang teman-teman pelajari itu setara dengan 16 sampai 24 minggu. Kemudian pembelajarannya mandiri dan studi kasus. Jadi dikasih tugas suruh menyelesaikan didampingi oleh mentor. Satu mentor mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Setelah lulus nanti teman-teman akan mendapat sertifikat kompetensi yang bisa teman-teman gunakan minimal di akun LinkedIn-nya. Dan sekarang pakai LinkedIn ya kalau percaya. Pakai akun LinkedIn-nya bisa diunggah agar
pencari pekerja itu bisa tahu. Nah, ini umumnya topiknya ya. Jadi secara umum itu ada big data, AI, artificial intelligence, data scientist, and analytics, computing, and engineering, dan seterusnya ini. Kemudian ada sejelas apa, dan saya spesialis, saya nggak tahu tentunya detailnya seperti apa. Yang jelas ada kayak graphic designer dan lainnya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Ini prinsipnya untuk pembelajaran MSIP. Jadi saya yakin ini lebih berat daripada kuliah di Indonesia, tapi itu justru tantangannya. Teman-teman biar merasakan bagaimana sih rasanya di luar gitu. Nah, satu SKS nanti setara 170 menit, 50 menitnya teori, 120 menit terstruktur. Kalau misalkan ini kalau misalkan dipenuhi dengan teori ya. Jadi kalau misalkan pakai teori berarti 50 menit teori, 120 menitnya tugas terstruktur. Nah, terus kalau misalkan itu praktek, maka setaranya itu 170 menit praktek. Nah, kalau misalkan 20 SKS tinggal kali kan. Jadi pada dasarnya seperti kayak kalian bekerja. Jadi kalau yang magang nanti ya mirip orang yang bekerja full. Nah, dapat uang saku ya untuk magang dapat uang saku gitu, per minggu. Nah, terus yang kedua durasinya 16 sampai 2 minggu dengan totalnya 900 jam pembelajaran. Sehingga dapat dikonversi hingga sampai 20 SKS. Nah, nanti teman-teman akan didampingi oleh dedicated mentor dengan proporsi satu mentor magang mendampingi maksimal 10 mahasiswa dan satu mentor studi independen mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Nanti teman-teman sering-sering komunikasi dengan mentornya masing-masing. Ini persyaratan pendaftaran mahasiswa. Yang pertama PTN atau PTS, tentunya UNUJA PTS ya. Kita masuk itu. Bisa dari vokasi maupun dari yang pendidikan akademik. Jadi yang S1 maupun yang D3 atau D4, di UNUJA nggak ada D4 ya, tapi D3 ada. Itu boleh daftar. Kemudian mengumpulkan SR itu surat rekomendasi. Dan yang kedua itu SPTJM, bukti PT dan orang tua menyetujui. Jadi di SPTJM itu nanti ada tanda tangan teman-teman sendiri, ada tanda bermaterai 10.000, ada tanda tangan orang tua, dan tentunya ada tanda tangan pimpinan fakultas minimal dekan. Jadi nanti ada tanda tangan dekan. Nah, nanti SPTJM-nya sekali lagi diingat-ingat ya, teman-teman tinggal mencetak SPTJM-nya, disesuaikan yang poin pertama saja, sisanya jangan dihapus. Nah, itu nanti tinggal diserahkan ke LPIP. Jadi tanda tangani dengan materai, kemudian apa namanya, tanda tangan orang tua. Setelah itu untuk tanda tangan pimpinan fakultas itu nanti LPIP yang menguruskan. Kalau misalkan sudah terverified, jadi sudah diverifikasi oleh LPIP, baru mungkin kita serahkan ke fakultas. Nah, syarat untuk mendaftar minimal semester 4 ya. Semester 2 untuk D2 sampai D4, tapi yang S1 itu minimal semester 4. Jadi teman-teman yang saat ini semester 4 itu bisa daftar. Karena nanti di semester berikutnya pelaksanaannya itu saat teman-teman saat semester 5. Jadi silakan mendaftar. Tentunya yang terakhir memenuhi kualifikasi yang ditentukan mitra. Nah, di mitra itu kadang ada syarat-syarat tertentu, misalkan diuntukkan untuk jurusan agama Islam. Nah, misalkan prodi agama Islam, maka prodi teknik jangan mendaftar itu gitu. Cari yang memang sesuai dengan kualifikasi. Nah, kalau misalkan mintanya itu semua jurusan, silakan daftar. Ini alurnya ya, ini alur untuk nasional. Jadi mahasiswa mendaftar pada platform. Teman-teman pastikan sekarang sudah mendaftar akun di platformnya Kampus Merdeka, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kemudian mengunggah strategi kombasi dan SPTJM. Nanti perlu juga teman-teman buat CV semacam kayak gitu. Apply lowongan, terus verifikasi berkas administrasi. Nanti kalau sudah, nanti tinggal di waktunya ada survei kebinekaan. Baru setelah survei kebinekaan, baru ada seleksi mitra, kemudian terusnya seperti ini. Jadi lolos. Nah, lolos kalau ya, berarti ada pengumuman kalau lolos. Tuh. Nah, panduannya ini ya, untuk pengisian surat rekomendasi. Jadi 3 poin aja sebenarnya, pastikan surat rekomendasi sesuai template. Ini nanti untuk fakultas tentunya. Tidak ada poin yang ditambah dikurangi. Pastikan ditandatangani oleh pimpinan PT. Jadi nanti kalau misalkan ternyata teman-teman dapat surat belum ditandatangani bisa komplain. Terus pastikan pengisian angkatan dan tahunnya sesuai dengan angkatan yang didaftarkan. Nah, tahunnya harus sesuai dengan tahun sekian ya. Nah, panduan pengisian SPTJM-nya sama ya. Jadi yang pertama tidak ada poin yang ditambah dikurangi. Terus pastikan menggunakan materi dan e-materi sah ya. Pastikan ditandatangani oleh seluruh pihak. Ada pimpinan PT, ada orang tua. Pimpinan PT-nya dekan ya. Sekali lagi dekan. Jangan tanya lagi di grup pimpinan PT-nya siapa. Sudah saya tahu dekan. Gitu. Mahasiswa, terus status wajib beasiswanya wajib diisi. Nah, beasiswa kalau misalkan teman-teman ada yang dapat KIPKA atau dapat beasiswa lain, silakan ditulis beasiswanya. Karena nanti itu digunakan untuk kalau misalkan sudah dapat beasiswa lain kan tetap bisa ikut program, tapi nggak boleh ada beasiswa juga. Terus pastikan pengisian angkatan dan tahunnya sesuai dengan angkatan yang akan didaftarkan. Masih. Ini nanti template-nya ya, linknya. Saya akan bagikan nanti di grup
grup yang info kampus Merdeka, silakan gabung aja nanti. Nah, info lebih lanjut ini ya, saya sebut Google ila akhir ini. Nah, nanti teman-teman bisa dicek di sini. Ini aksesnya. Nah, sekarang saya akan sedikit tunjukkan. Bentar, saya stop share bentar ya. Bentar. Saya kasih gambaran prosedur pendaftaran, tapi sederhana dalam teks ya, karena saya nggak sempat buat model timeline, jadi mohon maaf. Ini SPTJM-nya. Saya tunjukkan SPTJM-nya ya. Ini SPTJM-nya. Jadi surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM mahasiswa beserta program magang dan studi independen bersertifikat angkatan 5 tahun 2023. Pastikan angkatannya sesuai, jangan diubah ya. Jangan pernah ubah, cuma mengisi aja. Dan jangan minta akses ya, tapi ketika ada link ini nanti jangan minta akses ya. Sekali-kali jangan minta saya ngasih akses, tapi klik file kemudian download. Jadi download aja, nggak perlu diedit di sini ya. Nah, ini nanti tinggal isi nama lengkap sesuai KTP, harus sesuai KTP. Karena ada yang KTP-nya beda dengan NIM KTM gitu. Jadi ini sesuai KTP, perguruan tingginya tinggal diisi, prodinya diisi, NIM sama NIK-nya diisi ya. Terus nomor HP, WhatsApp, emailnya diisi. Nah, bagian ini dengan ini menyatakan ini ya. Selain program magang berlanjut, saya kalau memang ini sedang menerima, maka bagian tidak sedang menerimanya dihapus. Ya, jadi nanti redaksinya jadinya saya sedang menerima beasiswa dari anggaran Kemdikbud yaitu beasiswa apa. Nah, di sini disebutkan beasiswanya apa. Kalau memang dapat beasiswa dengan bantuan hidup ini senilai berapa ditulis ya. Ya, ditulis saja. Kalau memang tidak dapat bantuan biaya hidup tapi dapat UKT misalkan gitu, ya berarti biaya hidup bulanannya tulis saja 0. Gitu. Jadi misalkan dapat beasiswa Pemprov tapi nggak dapat biaya hidup, tulis saja 0 karena memang tidak dapat biaya hidup. Gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak menerima, maka yang sedang menerima ini dihapus. Jadi nanti redaksinya jadinya saya tidak sedang menerima beasiswa dari anggaran pendidikan pada semester ini. Titik sisanya dihapus boleh. Jadi ini sebenarnya dihapus boleh. Nah, ini kita akan nanti tim akan mengecek ini. Kalau memang nggak sesuai, kita kembalikan ke mahasiswa. Selanjutnya, teman-teman jangan pernah merubah poin yang ada di sini, meskipun ada typo, udah biarkan aja, gitu ya. Dan tolong dibaca. Contoh misalkan ini ya, karena nanti itu ada transportasi ketika mobilisasi, kalian mungkin bisa jadi ditanggung, maka tolong dibaca ini. Jadi kalau sampai nggak jadi berangkat, disuruh mengembalikan dana, pastikan itu ya. Makanya kalau memang sudah memutuskan untuk ikut, ikuti sampai selesai. Terus ini yang menyatakan, tulis nama lengkap, kemudian materi asli ya. Kemudian bagian ini tulis dengan orang tua, pimpinan orang tua ya. Ini bagian nama orang tua ini ganti dengan nama orang tua. Nah, pimpinan perguruan tingginya, dekan fakultas titik-titiknya, tolong diganti dengan fakultas teman-teman mendaftar masing-masing ya. Nah, untuk nama lengkapnya silakan disesuaikan dengan nama lengkap dekannya. Saya nanti akan coba cari, termasuk dengan NIP mungkin kita ya NIP-nya, biar nanti teman-teman yang butuh informasi tinggal download seperti biasa. Selanjutnya sekali lagi hanya titik-titik itu yang perlu diisi, poin lainnya tidak boleh diubah. Kemudian, bentar, ini nggak perlu kayaknya. Ini ya, mungkin ini prosedur pendaftarannya. Saya juga nanti akan, insya Allah saya berikan juga. Jadi ini ya, pertama mahasiswa membuat akun ini di Unuja, prosedur di Unuja. Tadi ada prosedur berikutnya. Mahasiswa membuat akun di platform Kampus Merdeka. Selanjutnya mahasiswa mengisi form ini. Jadi ada form yang teman-teman perlu isi. Nanti akan saya bagikan di grup, tenang aja. Dengan mengunggah surat pertanggungjawaban tanpa tanda tangan pimpinan fakultas. Jadi hanya ada tanda tangan teman-teman dan tanda tangan orang tua. Itu nanti diunggah. Soft file-nya diunggah, hard file-nya dikirim ke LPIP. Tolong dikasih mapnya dikasih nama kalau perlu. Dan nanti kita lebih mudah untuk mengolah. Terus nanti pastikan teman-teman juga menyertakan transkrip terakhir. Kan transkrip nilai itu kan bisa diperoleh kan, bisa diminta. Yang jelas tahu saya di akun mahasiswa bisa didapat. Kemudian CV-nya tolong disertakan. Nah, nanti LPIP akan melakukan verifikasi berkas SPTJM. Jadi LPIP yang akan berkas, termasuk saya nanti ya. Nah, berkas yang lolos verifikasi akan diserahkan ke LPIP oleh fakultas untuk ditandatangani oleh fakultas. Maksudnya ditandatangani dekan pimpinan fakultas. Nah, terus ini yang penting ya, khusus untuk santri. Jadi santri juga boleh daftar. Jadi saat ini kita udah komunikasi, santri juga boleh daftar gitu. Cuma nanti dapat rekom apa tidak itu nanti yang memutuskan itu kampus, yang memutuskan itu pesantren. Jadi khusus untuk santri, verifikasi akan dilakukan setelah surat rekomendasi dari pesantren telah diterbitkan. Jadi yang santri tetap datang,
tetap datang ke LPIP sama seperti yang lain, cuma nanti sampaikan bahwa kalian itu santri. Gitu. Pak, saya santri, jadi perlu surat tekom. Nah, saya ya selaku timnya ya, itu akan mendata siapa saja yang mahasiswa yang tinggal di pesantren, yang statusnya santri. Nah, nanti kalau sudah terdata, kita akan mengajukan surat rekomendasi ke pesantren. Nah, nanti pesantren yang memutuskan siapa aja yang dapat rekomendasi. Setelah dapat rekom, teman-teman bisa daftar karena sudah dapat rekom dulu. Artinya rekomendasi sudah diurus sebelum teman-teman melamar lamaran yang ada di Kamus Merdeka, webnya MSB. Terakhir, nanti mahasiswa dapat mengambil SR, surat rekomendasi dan SPPJM di fakultas masing-masing, gitu ya. Terus kemudian tinggal lihat di akunnya masing-masing, tinggal diunggah. Nah, status pengajuannya nanti kita sediakan semacam buat tracking ya, teman-teman statusnya seperti apa. Cuma mungkin tidak buat sistem informasi yang pakai aplikasi tertentu, kita mungkin hanya menyediakan semacam spreadsheet. Nah, itu untuk sosialisasinya. Nah, semoga teman-teman tertarik. Mungkin nanti untuk tips-tipsnya akan disampaikan oleh adik-adik yang saat ini sedang mengikuti MSIP. Oke, saya kembalikan ke Bu Nur Aisyah. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Nur Hamid, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya sesi tanya jawab, barangkali ada dari mahasiswa yang masih belum memahami atau ada yang mengganjal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bu, apa tidak ngasih kesempatan mahasiswa yang sekarang lolos itu? Atau nanti? Nanti saja mungkin, Pak ya. Oh, nanti. Oke, Bu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan sebutkan nama dan dari prodi apa. Siap. Izin bertanya, nama saya Ahmad Muayyad, prodi Informatika semester 6. Ya. Izin bertanya, pertanyaannya, kan semester 6 itu, Bu, ada matkul yang proposal skripsi itu, Bu. Jika kita lolos magang, apakah itu dikonversi juga, Bu? Baik. Itu saja pertanyaannya. Ya, siap, sudah. Mau langsung dijawab? Mungkin lebih baik langsung dijawab. Oh, langsung saya jawab ya. Ya. Boleh langsung dijawab, Bu? Ya, boleh Pak, silakan. Jadi gini ya, makul proposal skripsi itu semester 7 itu rata-rata di Unja ada mata kuliahnya itu ya. Nah, mungkin poin pertama yang perlu dipertegas adalah kebijakan terkait itu nanti boleh apa tidaknya itu tetap di ranah fakultas. Jadi prodi yang lebih tahu terkait itu. Cuma pada prinsipnya teman-teman itu punya hak untuk mengkoreksi 20 SKS itu tadi. Nah, kalau menurut saya, gitu, teman-teman yang memang mau karena kebijakan tiap fakultas itu beda ya terkait makul proposal. Nah, teman-teman sebaiknya komunikasi dengan prodinya masing-masing terkait makul proposal skripsi. Kalau dari saya pribadi dari dulu itu selalu menyarankan bahwa pada prinsipnya yang dikerjakan di skripsi itu bisa dikerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan dengan magang kalau magangnya sesuai atau yang studi independen. Jadi proyek proposal skripsinya, proyek itu kalau bisa itu jadi aja hal yang sama dengan proyek yang dikerjakan di studi independennya. Jadi kalau memang itu bisa sesuai, tapi kalau memang itu tidak bisa sesuai atau memang di fakultasnya tetap meminta harus ada proposal skripsi, coba ditanyakan lebih dulu karena kebijakan itu bukan di ranah tim ya. Cuma kita bisa memfasilitasi untuk komunikasi itu. Artinya kalau misalkan teman-teman butuh komunikasi dengan fakultas nggak berani bilang itu gimana, nanti kita bisa bantu untuk komunikasi. Cuma masa nggak berani sama fakultas sendiri. Kalau di FT misalkan itu yang saya tahu tetap diminta untuk proposal skripsi, entah buat proposalnya seperti apa kurang paham ya. Cuma tetap diminta pada saat itu. Nah, yang dikerjakan di studi independen atau di magang itu bisa jadi proposal skripsinya. Tinggal nanti dilanjutkan aja. Karena kalian kan sudah mengerjakan proyek yang real gitu. Nah, nanti buat skripsi tinggal nambah dikit bisa jadi skripsi. Gitu sih Mas. Ya.
Terima kasih Pak Nur Hamid. Bagaimana saya apa sudah dipahami? Jadi sebaiknya tetap dipersilakan untuk mendaftar asal konsultasi dulu dengan kaprodinya. Jadi nanti sekiranya masih ada pertanyaan diperbolehkan atau tidaknya itu nanti kewenangan dari prodi dan fakultas. Seperti itu ya. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada yang masih ingin ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa yang lain? Sembari menunggu barangkali ada sharing ya Pak ya Pak Nur Hamid ya, sharing terkait mahasiswa yang sudah pernah mengikuti program ini bisa dibagikan kepada teman-teman pengalamannya seperti apa program MSIB yang tahun lalu, kemudian mungkin juga bisa berbagi kiat-kiat untuk lolos dari program MSIB ini. Perlu langsung dipanggil sih mahasiswanya. Iya, monggo Pak, silakan. Dari siapa yang pertama? Mas Iya. siapa? Rian? Boleh Pak. Oh ya, silakan. Mas siapa ini? Rian Hidayat, Bu. Dari prodi apa? Prodi Informatika. Oh, prodi Informatika. Nah, ya. Baik, silakan Mas Rian dipaparkan pengalamannya yang MSIB yang tahun lalu bagaimana, kemudian kiat-kiat dari Mas Rian seperti apa? Silakan. Oke. Sebelumnya yang terhormat Ibu Nur Aisyah selaku Kepala Bidang Inovasi Pembelajaran dan yang terhormat Bapak Usnul Muali selaku Kepala LPIP dan terima kasih juga untuk Bapak Nur Hamid yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman saya selama mengikuti MSIB saat ini. Jadi begini Bu, MSIB yang saya ikuti masih berjalan, kurang lebih masih akan berakhir sekitar 3 minggu lagi. Dan mungkin sedikit sharing ya teman-teman. Untuk yang pertama mungkin agar kalian lolos mungkin ya di seleksi. Jadi gini teman-teman, mungkin kan kalau sekarang dibatasi ya untuk pendaftaran mitra itu jadi 22. Kalau sebelumnya itu tidak dibatasi. Jadi kami dari Teknik Informatika banyak yang mengapply di mitra itu lebih dari satu teman-teman. Karena apa? Karena kami untuk meningkatkan chance keberhasilan kita. Jadi saran saya bisa melamar di lebih dari satu mitra seperti itu. Jadi nanti ketika semua mitra itu lolos, teman-teman punya banyak pilihan untuk menentukan kalian masuk di mana. Dan kalau bisa nih teman-teman masuk di emang yang kalian pengenin atau yang kalian udah punya kompetensi di situ. Jadi saat kalian masuk atau saat kalian tes, kalian tidak bingung seperti itu. Dan kalau untuk pengalaman di programnya sendiri, mungkin saya di studi independen Pak. Kalau studi independen itu full online. Cuman untuk saya itu mitranya itu di Infinite Learning di Batam. Jadi dari Infinite Learning sendiri itu meminta kan selama 5 bulan. Jadi diminta sebulan setengah 6 minggu sebelum selesai itu untuk berangkat ke Batam seperti itu. Untuk melakukan bootcamp dan sertifikasi untuk program yang kami ikuti. Kebetulan ini disponsori langsung dari IBM Hybrid Cloud and AI Academy seperti itu, Bapak. Jadi ini sekarang di Batam ya? Nggih, lagi di Batam, Bapak. Dan mungkin kalau nanti teman-teman lulus di ini ya, di kesempatannya benar-benar dimaksimalkan. Karena apa? Karena kata Bapak Nur Hamid tadi ada golden ticket di situ. Dan alhamdulillah saya termasuk yang mungkin mendapatkan itu seperti itu, Pak. Jadi di IBM sendiri Bu, sekarang kan untuk programnya ini kan berlanjut di batch selanjutnya.
dan di batch selanjutnya itu mau nambah kuota, jadi membutuhkan banyak mentor seperti itu. Jadi alhamdulillah kebetulan yang batch pertama ini banyak yang ditarik untuk menjadi mentor di batch selanjutnya seperti itu. Oh gitu. Oke. Terus Mas Rian sendiri ini udah jalan berapa tahun anunya? Apa yang pertama apa yang tahun kedua? Yang sekarang Bu, yang Iya. ya. Yang kalau sekarang yang batch keempat, cuman program yang dari IBM sendiri baru, jadi baru yang pertama, tapi untuk ada yang di hybrid and AI-nya itu baru yang pertama, tapi ada di web dan Android-nya itu udah dari awal. Jadi ini program baru seperti itu. Oh begitu ya. Oke. Hmm. Mungkin cukup seperti itu saja pengalaman yang saya dapatkan di sini. Baik, terima kasih Mas Rian sudah mau berbagi. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Nur Hamid, Ibu Andresya. Baik. Ada lagi Pak Nur Hamid yang ini rekan yang lain? Kalau tadi Perwakilan perempuan dari studi independennya, yang magangnya mungkin ada? Katanya ini, Bu. perempuan. Perempuan ini, Bu. Nah, ya, silahkan. Ya, Mbak. Dengan siapa ini? Uswadul Hasanah ya. Oke. Ya, silakan Mbak. Terima kasih Bu Nur Aisyah, Pak Hamid, dan Pak Husnul Wali yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing selama program ini. Kebetulan sebenarnya sudah banyak ya yang disampaikan dari Bapak Nur Hamid gimana magang itu. Cuman saya itu di BTPN Syariah. Nah, di BTPN Syariah itu ada beberapa posisi yang bisa kita play. Cuman saya kebetulan lolos di A2K sehingga saya menjadi fasilitator pendamping. Gimana sih saya itu selama jadi fasilitator? Jadi saya sebenarnya sudah nggak kebingungan lagi untuk pendampingan kepada ibu-ibu nasabah ya. Jadi di BTPN itu ada aplikasi yang namanya Tepat Daya. Nah, di Tepat Daya itu nanti kita itu dimentori oleh mentor profesional gitu, sehingga kita udah nggak kebingungan untuk terjun ke nasabah. Manfaat dari saya itu ada di sana, kita itu kayak benar-benar ini ya, kayak benar-benar kemahasiswaan kita terhadap masyarakat itu benar-benar digali, karena ketika kita sudah sampai di masyarakat, kita akan menemukan banyak pengalaman yang di luar ekspektasi kita gitu. Lebih-lebih di BTPN Syariah itu kan nasabah yang perlu kita dampingin itu ibu-ibu pelaku UMKM, sehingga kita itu harus memiliki inovasi gimana usaha yang ibu-ibu lakukan itu berkembang gitu. Tapi teman-teman kalau semisal nanti join di BTPN Syariah ya, kita itu nggak perlu kebingungan lagi, karena di sana emang udah di aplikasi itu udah ada materi yang bisa kita sampaikan ke ibu-ibunya gitu. Jadi udah udah instan banget gitu. Kita tinggal memilih nasabahnya, nama-nama siapa aja, nanti kita ditemenin oleh Mbak CEO dari setiap kota. Nah, kebetulan di BTPN Syariah itu sendiri itu peluangnya banyak. Dan itu ada di semua kota seluruh Jawa. Kebetulan saya pribadi, karena saya itu kan semester akhir nih Bu, semester akhir di UNUJA. Jadi saya itu mempertimbangkan saya harus bimbingan skripsi gitu. Jadi skripsi saya harus jalan dan magang saya juga harus jalan gitu. Jadi saya memilih untuk di Jawa Timur, dan kebetulan di Jawa Timur itu ada beberapa kota dan saya memilih di MMS Python. Jadi saya dekat, bisa tetap melaksanakan magang saya dan saya juga bisa melanjutkan skripsi saya. Cuman perlu diketahui sama teman-teman bahwa di BTPN Syariah itu full ketika kita lolos di fasilitator pendampingan itu, kita emang langsung terjun ke nasabah gitu. Jadi kita benar-benar berinteraksi dengan para pelaku UMKM itu, dan kita juga mampu mengembangkan soft kepribadian kita gitu. Bagaimana kita menanggapi nasabah gitu. Karena tidak jarang namanya juga bermacam-macam nasabah ya.
ada sempat pengalaman saya pribadi, saya sampai diusir sama nasabahnya karena mereka itu takut gitu, takut karena sering disamperin gitu. Karena di BTPN itu kan dalam 1 bulan itu ada 4 kali pertemuan dengan nasabah yang berbeda. Jadi ada beberapa nasabah tuh kadang menutup pintu gitu, itu udah wajar gitu. Tapi bagi saya itu justru memperkuat bagaimana saya itu harus harus bisa menanggapi masyarakat gitu. Jadi kita itu cari cara gimana masyarakat itu tertarik gitu. Sehingga saya selama magang ini saya menyimpulkan bahwa di masyarakat itu nggak butuh materi tapi bukti gitu. Jadi teman-teman itu benar-benar terasah ya ketika kita mengikuti magang dan program kita tuh benar-benar dimaksimalkan. Di sana juga benar katanya Pak Hamid gitu. Kita emang ketika kita udah cocok dengan pekerjaannya, kita ditawari sama mbak-mbak CEO-nya untuk berlanjut di sana gitu. Punya gold ticket gitu. Jadi kira-kira seperti itu gitu. Pengalaman saya selama magang di BTPN Syariah gitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk ada di posisi itu banyak peluang kalau di BTPN Syariah sendiri. Awalnya saya sempat ciut ya dengan teman-teman yang katanya lebih banyak teman-teman informatika yang lulus gitu. Tapi saya tetap untuk mencoba dan alhamdulillah bisa lolos di BTPN Syariah. Ya, terima kasih Mbak Sanah. Nah, tadi itu ada sharing dari Mbak Sanah ya, yang sudah mengikuti program magang di BTPN Syariah. Kemudian pastinya dari pengalaman itu nanti bisa diaplikasikan ya. Nah, ini juga berlaku untuk teman-teman yang akan mengikuti program magang dan studi independen. Kiat-kiat dari teman-teman yang tadi itu biar diikuti kira-kira apa ya? Yang utama ya tentu persiapkan mental ya. Karena bagaimanapun kalau kita harus menyiapkan mental dulu lah, itu yang penting. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu lagi, Bu. Ya. Bu. Oh, masih ada satu lagi? Ya. Ceritanya karena beda-beda nanti. Oh, gitu. Tapi kurang aja panggilnya siapa ini? Silakan. Ya, terima kasih. Cowok ya? Selesai, ya cowok, Bu. Habis kampus turun dia. Iya. Silakan Mas, perkenalkan diri dulu, dari prodi apa? Namanya siapa? Oke, terima kasih Bu. Saya Afikur Rahman dari Prodi Sistem Informasi. Kebetulan sekarang lagi magang di KITS Indonesia sebagai software engineer di Bandung. Untuk singkatnya sendiri, gimana gambaran magang ntar, pastinya bakal ngikutin aturan kantor kayak gimana, berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, wajib absen juga seperti itu. Terus mengikuti budaya kantor seperti misalkan untuk di sini sendiri menggunakan metode Scrum, gimana menjalankannya. Terus di sana juga bakalan pertama tentu teori dulu paling enggak sebulan atau 3 minggu apa yang bakal dikerjain sampai program magang terakhir, sampai si mahasiswa bisa siap untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor, proyekan-proyekannya. Terus kebetulan di GITS, di mitra kami ini ada beberapa posisi, kebetulan saya bagian software engineer, bagian back-end. Tentu kaget pas pertama soalnya banyak teknologi-teknologi itu yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Misalkan tentang ops, tentang deploy, tentang back-end lebih mendalamnya itu masih banyak yang belum pelajari. Tapi karena mentornya asik juga, teman-temannya juga open buat diajak diskusi, seru juga. Biasanya kita juga tiap minggu itu ngadain makan bareng atau ngopi bareng gitu, diskusi tentang project, belajarnya kayak mana biar sama-sama membantu. Jadi gak usah khawatir juga. Teman-temannya juga dari banyak daerah, ada yang dari Bali, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa Tengah. Jadi kita berbaur banget
kelihatan berbaurnya itu pas magang. Terus itu aja sih untuk kelebihan dan kekurangannya. Mungkin dari saya seperti itu, karena magang tentu di gambaran teman-teman udah kayak apa magang sebenarnya sudah ada itu, Pak. Berarti ini karena sudah dianggap kayak kerja gitu ya? Iya, Pak, benar. Tanda kutip dapat gaji ya? Nah, itu yang penting. Ya, penting. Boleh dikasih tahu nggak bocorannya berapa gitu? Nggak boleh kayaknya itu, Bu. Itu dari MSIP-nya nggak boleh. Intinya ada gitu. Jadi udah berapa lama ini di Bandung, Mas? Udah dari bulan Februari, dari Maret. Maret. Maret ya? Iya. Iya. Berakhir bulan berapa? Bulan Juni akhir. Oh, Juni akhir. Iya, mobilisasi kepulangan. Nah, kebetulan mobilisasi juga ditanggung sama Kemendikbud, jadi tenang aja. Iya, pastinya ya. Jadi ya intinya kita harus kalau memang lolos dari program ini yang pasti itu disiplin ya. Jadi yang namanya perusahaan itu kan pasti punya aturan masing-masing. Jadi kalaupun kita diterima, ya kita mau tidak mau harus mengikuti aturan yang ada di sana gitu ya. Baik, Pak Nur Hamid, apa masih ada lagi atau cukup dari teman-teman yang mau sharing? Yang sharing cukup kayaknya, Bu. Oh, baik. Yang ingin bertanya, apa masih ada pertanyaan? Atau baik, sudah? Bu. Iya. Mungkin saya ingin bertanya satu kali lagi, Bu. Oh, bertanya satu kali lagi. Baik, langsung saja, Mas. Silahkan. Baik, untuk mitra yang bekerja sama dengan magang itu yang ditampilin tadi sama Pak Nur Hamid itu kan banyak, tapi saya mengecek di akun kampus Merdekanya itu masih sedikit, tidak sebanyak yang di itu. Kayak BPTN itu masih belum ada gitu. Terus kayak BCA, BNI itu kan di sana kan ada mitranya yang ditampilin Pak Nur Hamid. Nah, itu di akunnya masih belum ada. Oh, di akunnya masih belum ada. Iya. Barangkali Pak Nur Hamid langsung menjawab. Sepertinya proses ini, Mbak, ya, apa sih proses seleksi ya untuk yang mitra ya? Penambahan mitra sih. Sekalian mungkin saya sharing ini ya. Ini kan ya. Jadi untuk yang magang, saat ini itu yang dibuka baru. Nah, saya bilang baru ya. Soalnya biasanya ini lebih dari 1.000. Gitu. Jadi tenang aja, insya Allah nanti ditambahin. Biasanya lebih dari 1.000. Ingat saya 3.000 berapa gitu. Jadi tenang aja, bertahap biasanya namanya. Karena ini baru dibuka beberapa hari lah. Jadi yang ditambahkan baru 258 posisi. Mitranya mungkin beberapa. Jadi ini misalkan ada dari mana ini, Samarecon dan lain-lainnya. Nah, teman-teman bisa itu aja di apa namanya ya dicari sendiri lah itu ya. Untuk tadi yang misalkan nyari BCA aku nggak ada atau GTPN kok belum ada, ya gitu buat dulu aja. Nah, yang jelas mitranya nanti dia akan ditambahkan tiap hari, dia akan bertambah. Contoh misalkan saya buka ini 2 hari yang lalu, itu mitranya masih 0. Jadi belum ada lamarannya, padahal programnya sudah dibuka untuk pendaftaran. Nah, coba pada prinsipnya itu teman-teman bisa mendaftar, ditunggu aja. Makanya jangan buru-buru langsung di-fullkan 22, ditunggu aja dulu ya. Benar-benar pilih yang memang teman-teman punya kompetensi di sana atau yang memang pengen ngejar ke sana. Gitu. Jadi kalau misalkan buka pertama ya, misalkan kita ke webnya kamu Merdeka lah. Saya dari awal salah. Ya, ini saya tanpa login. Nah, kalau yang mau magang, langsung aja misalkan ini ya, cari posisi magang. Nah, nanti ada 258 posisi yang bisa dipilih. Ini kan 258 itu sudah banyak menurut saya, sudah cukup banyak. Tapi ini nanti bisa ditambah sampai ribuan. Jadi tenang aja, ditunggu aja Mas. Ya. Nah, kalau yang studi independen saya belum ngecek studi independen sudah muncul apa tidak lamarannya. Oh sudah ada. Jadi sudah ada dari Skillful, ada dari digital export dari sekolah ekspor saya ini. Kemudian ada yang ini dari ini yang berkaitan dengan web development sudah ada. Yang studi independen juga sudah ada, sudah mulai ada. Jadi nanti ditunggu aja. Insya Allah real time ini akan bertambah secara real time.
tergantung nanti mitra yang dimasukkan oleh Kemdikbud siapa aja. Cuma pada prinsipnya yang dituliskan mitra yang ditampilkan itu tadi itu sudah kerjasama. Itu sih Mas. Ya. Iya, baik. Baik. Terima kasih Pak Nur Hamid. Jadi intinya untuk mitra-mitra yang akan ditempati program MSIB itu setiap harinya pasti akan ada tambahan di webnya ya. Karena untuk saat ini pun juga masih proses seleksi kalau tidak salah Pak Nur Hamid ya. Ya, mitranya juga sedang proses seleksi. Iya. Untuk program MSIB ini kan berakhirnya tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni. Nah, mudah-mudahan masih ada perpanjangan. Jadi, bagi rekan mahasiswa yang ingin mengikuti program ini, lebih baik dipersiapkan dulu nih, apa saja tadi terkait CV-nya, kemudian berkas-berkas administrasinya, itu disiapkan sebaik mungkin, supaya nanti bisa meyakinkan mitra, nanti bisa mengikuti program MSIB. Barangkali seperti itu. Ya, selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bu. Mohon izin Pak Nur Hamid, itu untuk alur pengambilan surat rekomnya itu saya kurang paham Pak Nur Hamid tadi Pak Nur Hamid. Minta mohon untuk jelaskan kembali Pak Hamid. Mohon izin. Nanti gini aja. Nanti sudah tahu grup apa? Grup Ada grupnya Pak ya? grupnya sudah gabung belum di grupnya? Grup Kamus Merdeka. Siap belum Pak Nur Hamid? Oh, belum. Silakan Jadi bergabung nanti dulu. Iya. saya tadi enggak kirim. Nah, biasanya saya upload informasi di sana. Saya kirim di ini ya, di chat itu ada grup apa namanya grup Telegramnya. Nanti saya akan upload apa yang tadi saya sampaikan lagi di sana. Cuma pada prinsipnya gini, pertama itu download SPTJM-nya dan isi sesuai dengan keadaan. Contoh misalkan yang dapat beasiswa berarti ditulis yang bagian sedang menerima beasiswanya dibiarkan, tidaknya dihapus. Kalau misalkan nanti tidak menerima, berarti yang sedang menerimanya dihapus. Yang pertama itu fokus di SPTJM-nya saja. Nanti SPTJM-nya itu silakan kirim SPTJM itu tadi ke LPIP. Jadi serahkan SPTJM-nya ke LPIP sama ngisi formnya. Kalau memang itu tadi sudah selesai, teman-teman tinggal menunggu saja. Nanti kita sediakan spreadsheet untuk tracking. Nanti kalau memang statusnya sudah bisa diambil, nanti bisa diambil di fakultasnya masing-masing. Jadi dokumennya diserahkan di LPIP. Setelah itu kalian akan nunggu. Kalau memang sudah verified, maka kalian bisa ambil itu tadi di fakultas. Tinggal komunikasinya ke fakultas. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, ya, gitu sih Mas. Yang penting SPTJM-nya dulu selesaikan. Gitu. Baik. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya Pak. Ya. Itu link grupnya sudah saya kirim di itu ya, di chat. Baik, yang baik Bapak. Silakan. Saya sudah join. Teman-temannya yang belum gabung. Oke, saya kembalikan ke Bu Nur Aisyah. Baik, terima kasih Pak Nur Hamid atas penjelasannya. Ini apa masih ada yang ingin disampaikan oleh mahasiswa atau sudah cukup? Cukup ya, Bu. Cukup ya. Kalau yang Sepertinya sudah sangat dipahami. Barangkali nanti kalaupun ada pertanyaan atau informasi apa yang akan disampaikan kepada tim program MSIB, nanti dilanjutkan via Telegram di grup Pak ya. Baik. Baik, barangkali untuk siang kali ini sosialisasi program MSIB saya cukupkan sampai di sini. Nanti teman-teman bisa mempelajari, membaca, dan mengikuti pedoman untuk alur pendaftaran program MSIB ini seperti apa, nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih pada Pak Nur Hamid atas paparannya, rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir kesempatan kali ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live, Bu.